Shalom Indonesia, Shalom yang ada di Eropa, Shalom semuanya yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan di Yerusalem. Luar biasa. Shalom juga semuanya yang ada di Palestina, Rohingya, Shalom. Shalom semua yang ada di Afrika, Rusia, Ukraina yang terlupakan, Mongolia, Shalom Amerika, Amerika Selatan, Amerika Latin, Panama, Hawaii, Kanada, Alaska. Shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Melanesia, Vanuatu, Kepulauan Salomon, Papua Nugini, Timor Leste, West Papua. Shalom, Hong Kong, Cina, Jepang, Taiwan, Korea. Shalom. India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, Sri Lanka, Bangladesh, Shalom, Afghanistan, Uzbekistan, Pakistan, Kazakhstan, Kirgistan, Hindustan, Turkistan, Indonesia, istan-istan yang lain. Shalom, Iran, Irak, Dubai, Aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Shalom, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, Shalom, Indonesia, diaspora, dimanapun Anda berada. Hari ini kita bicara politik. Tadi saya mau menjawab mualaf, tapi ada yang urgent, ya, mumpung saya lagi mood ini ya. Saudara, tema hari ini, ayo pilih Prabowo Gibran, saudara ya. Ayo pilih Prabowo Gibran. Saya tidak kenal mereka, saudara ya. Tetapi ini pesan yang cukup keras, bukan suara kenabian, saudara ya. Jadi disclaimer, disclaimer. Ini bukan suara kenabian. Ini bukan suara dari Jibril, ya. Ini adalah analisa saya pribadi, perenungan pribadi, ya. Ya, kalau Paulus dalam surat Korintus kan bilang, ini aku, bukan Tuhan, ya. Itu ya, disclaimer ya, ini aku loh yang ngomong, bukan Tuhan. Ya, jadi saya yang ngomong secara pribadi. Kita sudah banyak sekali mendengar opini, pembicaraan, dan kita banyak sekali melihat peristiwa-peristiwa, ya, dari mulai DPO-nya saya sampai dengan hari ini. Ya, kita kumpulkan berbagai macam data, fakta, pembicaraan, orang berganti orang, semua ya, tahun berganti, ya, orang keluar masuk penjara, ya saudara ya, dan sampailah dibalas saatnya, ya, saya menyerukan kepada kita semua, ya, hari ini pilihlah Prabowo dan Gibran, saudara ya. Oh, kenapa gitu? Nah, kenapa gitu? Kenapa ya? Kemarin kita sudah membahas, saudara ya, satu demi satu. Ya, saudara, Anda yang memilih Ganjar Pranowo tentu kecewa dengan himbauan saya ini. Ya, para pengikut Nabi ke-26, kroni-kroninya. Sekali lagi, yang ini saya harus minta maaf, saudara ya, karena saya mengecewakanmu. Dan jangan terpengaruh, jangan Anda terus menjadi terpengaruh karena ini pokoknya Nabi ke-26 bilang apa Anda turutin. Oh, enggak boleh. Ini beda, ini bukan suara Jibril, bukan suara kenabian. Ini suara Joseph Paul Zhang, pribadi. Berdasarkan opini-opini, ya saudara ya. Anda yang sudah memilih Ganjar, ya, Anda yang sudah memilih si Anies, ya, saudara, pikirkan matang-matang, baik-baik. Jangan Anda, terus karena figur Anda, saya terus nyuruh sama Prabowo, yaudah aku tak Prabowo saja. Oh, jangan, saudara. Anda harus dengarkan keterangan-keterangan ini dulu dan resikonya. Ketika Anda memilih Prabowo, resikonya itu mengerikan, saudara ya. Ya, tetapi saya menghimbau dan saya mengajak Anda, ayo pilih Prabowo dan Gibran. Tapi resikonya mengerikan sekali, konsekuensinya geser sedikit saja, kalian habis semua, saudara. Ya, semua, ya, nggak main-main. Dan mungkin, ya nggak tahu gimana ya, saudara ya. Apakah Prabowo adalah
yang akan membawa Indonesia kepada kebangkitan Indonesia. Oh tidak, mungkin yang malah bikin Indonesia nyungsep bubar, saudara. Ya, mungkin justru Prabowo yang akan membuat Indonesia nyungsep dan bubar. Nah, lalu dasarnya apa? Saya memilih Prabowo, saudara. Saya tidak memilih, saya tidak ikut pemilu, saudara ya. Tetapi saya sebagai bekas warga negara Indonesia, ya, dan saya pernah tinggal di Indonesia, saya banyak kenal dengan para politikus, dan saya bukan praktisi politik, saya tidak suka, saudara ya. Tetapi bagaimanapun juga, ketika kita berapologia, ketika saya sebagai manusia, warga negara, hak-hak dan kewajiban saya dirugikan oleh negara dan oleh mayoritas, maka saya berhak bicara, saudara. Dan sekarang saya ada di Belanda sebagai warga negara Belanda. Saya tetap berhak bebas bicara, ya. Suka-suka saya juga untuk menilai, ya kan? Tetapi Anda yang ada di Indonesia mau marah sama saya nggak apa-apa, emang gua pikirin. Cuman kalau Anda sudah ada di dalam komunitas Nabi ke-26 dan kebetulan pilihan Anda Ganjar, saya minta maaf, saudara ya. Karena tentu saja harusnya saya tidak boleh memihak. Ya, secara etika saya sebagai gembala tidak boleh menunjukkan mengajak-ngajak ya secara etika. Ya, saya tidak boleh mengajak-ajak dan tidak boleh saya hanya bisa mempengaruhi Anda tapi nggak boleh ngajak-ngajak secara etika. Ya. Jadi Anda yang pilihannya lain yang dalam komunitas Hagios, saya minta maaf, saudara ya. Ini pasti akan menyakiti hatimu dan menyinggung hatimu, saudara. Dan Anda akan berkata, ini gembala yang tidak etis. Ya, tidak etis, saya harus akui, tidak etis. Ya, saya harus ngaku dulu salah. Tetapi harus saya lakukan kesalahan ini. Ya, harus saya lakukan. Supaya Anda berpikir ulang. Supaya Anda, baik yang milih Prabowo atau Ganjar atau Anies, semua berpikir ulang dengan apa yang akan kita bicarakan hari ini, apa yang saya bicarakan, Anda boleh nanggapi. Ya, jangan marah-marah. Ya, jangan marah-marah. 2024 lisensi saya buat misu-misu sudah dicabut soalnya, saudara ya. Nah, oke ya. Jelas ya. Nah, tapi yang paling penting, saudara ya, nyawer dulu dong. Masa nggak nyawer, Nabi Koboi, kelewatan loh. Ya, like, subscribe, viralkan. Ya, like, subscribe, viralkan. Kamu udah nggak nyawer, nggak nge-like, nggak subscribe, nggak viralkan. Saya kutuk kamu jadi kodok di dalam cawat. Ya, saudara ya. Aduh. Langsung kecang-kecang menggelinjang ini. Semua yang di live YouTube ini ya. Langsung menggelinjang semua, Pak. Dua-dua semua ya. Saya ingat ya, Yakub Nahuai, 2 pemilu yang lalu, Yakub Nahuai ya, dia bilang apa? Ini Tuhan berkata Prabowo akan jadi presiden. Wah, saya bilang pret, saya nggak urusan dengan Jokowi juga bukan. Tapi waktu itu saya masih ingat sekali, saya masih di Indonesia ya 10 tahun yang lalu ya. Yakub Nahuai berkata, Prabowo, Tuhan berkata Prabowo, pemilu itu ya dalam konteksnya ya. Ternyata beliau menerima uang 20 miliar kalau nggak salah ya. Dapat dana 20 miliar, saudara. Waduh, kalau itu sudah pelacuran suara Tuhan. Suara Tuhan dilacurkan itu, saudara ya. Nah, itu nggak boleh. Tapi kali ini bukan Tuhan berkata, saya ya berkata. Ya, bukan Prabowo nanti pasti menang. Oh, belum tentu, saudara. Jangan bilang Prabowo menang, belum tentu. Ya, belum tentu. Hati-hati, saudara ya. Ingat ya, Prabowo belum tentu menang pemilu ini, malah kemungkinan kalah, saudara. Bukan suara Tuhan ya, analisa ini ya, ini analisa pribadi saya. Kemungkinan Prabowo justru kalah, saudara. 1, saya berkata, pilihlah Prabowo Gibran. Ya. 2, ini bukan suara Tuhan, ya, suara saya pribadi. 3, saya berkata, belum tentu Prabowo Gibran ini bisa menang, saudara. Pemilu kali ini. Walaupun di atas kertas 51%. Ya.
Walaupun di atas kertas 51%. Belum tentu menang, saudara. Ya, serem ya. Serem banget. Serem banget. 49% aja kudu 2 putaran kok, saudara. Ya, 49% aja, 49,9% saja tetap harus pemilu 2 kali, saudara. Harus di atas 50%. 50,1, saudara. Sekarang kalau sampai 49,9 bagaimana? Mampus nggak tuh pemilu 2 kali? Pasti 2 kali. Kalau 2 kali, pasti kalah yang kedua. Yang pertama bisa menang mayoritas, tetapi tidak single mayoritas. Begitu yang 2 kali, kalah Prabowo, saudara. Ya kan? Kalau 49% berarti totalnya Anies sama itu kan 51. Anies sama Ganjar. Ya kan? Gitu koalisi, terus tiba-tiba orangnya Prabowo diambil, pemilihnya Prabowo, kelar itu pun saudara, kelar. Ya, disclaimer ya. Nah, yang ketiga. Yang keempat, saudara. Ya, ketika Anda nanti memilih Prabowo, belum tentu Prabowo itu akan membuat Indonesia menjadi jaya. Enggak, saudara. Jadi nyungsep bisa, saudara. Prabowo, siapa? Ganjar dengan Prabowo, Ganjar dengan Anies tidak akan pernah membawa Indonesia kepada kejayaan. Tidak akan pernah, saudara. Tidak akan pernah. Dengar omongan saya, saudara. Ya, nyungsep iya, saudara. Serius, saudara ya. Lalu golput aja, Pak. Oh, bukan masalah golput mampus kamu, saudara. Nyesel-nyesel kamu nanti kalau golput. Jangan golput, saudara ya. Nyesel-nyesel nanti kamu. Ya, jangan golput. Ya, nyesel-nyesel. Aduh. Saudara punya 3 pilihan capres-cawapres yang tiga-tiganya akan membawa Indonesia kepada kehancuran. Tiga-tiganya akan membawa Indonesia kepada kehancuran. Sebelum ya waktu Jokowi terpilih, saya sudah bilang ya, dulu ya di Facebook, ya dulu kan di Facebook ya, kemudian pemilihan kedua di YouTube. Jokowi ini hanyalah sudden death bagi kalian, perpanjangan waktu, sudden death ya, bukan mati tiba-tiba. Sudden death itu adalah sebuah kias, ya sebuah metafora bahwa artinya perpanjangan waktu, peribahasa ya, sudden death. Idiom, idiom ya, sebuah idiom, sorry, bukan peribahasa, idiom. Artinya perpanjangan waktu, ya. Itu namanya sudden death. Jokowi adalah sudden death. Bagi kalian minoritas, bagi kalian yang merindukan Pancasila, itu Jokowi hanya sudden death. Tetapi setelah Jokowi, nasibmu ruwet, saudara. Apakah di zaman Jokowi Indonesia makin baik? Oh tidak, saudara. Jangan ngomong Indonesia makin baik. Enggak, saudara ya. Harus diakui Jokowi bekerja dengan rajin. Ya, tapi jangan pernah sekali-kali berkata Indonesia tambah baik di zaman Jokowi. Enggak. Saya enggak berkata tambah jelek, enggak juga. Ada baiknya tapi banyak buruknya. Tetapi ya faktanya di zaman Jokowi ya gereja paling banyak ditutup, pura paling banyak ditutup, tidak boleh bikin, dan Jokowi nggak berdaya. Di zaman Jokowi persekusi terhadap minoritas itu makin banyak, friksi-friksi di dalam masyarakat itu luar biasa, saudara. Diskriminasi makin meluas, ya. Jokowi hanya membangun infrastruktur yang seringkali itu sebetulnya nggak berguna. Contoh di Papua. Apakah infrastruktur di Papua itu berguna? Tidak, saudara. Tidak seluruh peradaban meminta infrastruktur. Oh, jangan salah loh, saudara. Infrastruktur itu justru mematikan rakyat Papua. Ya,
Jangan berpikir bahwa membangun itu adalah demi kepentingan rakyat. Oh enggak, itu Jokowi sedang membangun monumen buat dirinya sendiri. Ya, dan mungkin, maaf kata ya, mungkin dia terima komisi di Cina, saudara, dengan rekening-rekening di Cina yang tidak bisa Anda akses. Bukan dia menggelambungkan uang, enggak, itu uangnya Cina semua. Tapi dengan dia memberikan izin bagi investasi Cina, ya dia mendapat komisi dari situ. Mungkin negara tidak rugi, tetapi Jokowi mendapat komisi. Makanya dia kejar pembangunan dengan investasi dari Cina. Ini menuduh fitnah, ya kalau tidak terbukti. Ya, makanya saya bilang disclaimer, mungkin. Dan itu di Cina itu semua trader melakukan hal yang sama. Percaya saya sudah banyak deal dengan orang-orang di Cina. Ya, itulah sebabnya atasan saya, owner dari perusahaan saya, tidak pernah mengizinkan saya kontak sendirian. Mereka selalu dealnya sendiri. Karena selalu trader itu mendapat komisi untuk mempengaruhi bosnya, saudara. Dan itu dari zaman tahun 2000 saya di Palembang ya, saya kan deal dengan Cina kan, sampai dengan tahun saya terakhir ya, kerja deal dengan Cina. Itu permainannya seperti itu, saudara. Itu bukan rahasia lagi di Cina. Jadi Jokowi adalah sudden death. Anda nggak terlalu menderita, walaupun mengalami diskriminasi, tapi tidak terlalu menderita. Lah ini saudara akan meledak nanti, 2024 ini akan meledak. Proyek diskriminasi, proyek islamisasi, kengerian-kengerian ini saudara. Pak, jangan muter-muter. Ya cukup, saya nggak muter-muter. Sekarang mengapa kamu harus pilih Prabowo? Ya, mengapa kamu harus pilih Prabowo? Agama dulu dong ya. Nah, dari agama dulu ya. Dari agama dulu. Mengapa harus pilih Prabowo? Satu, Prabowo tidak pernah mengutuk Israel. Loh, Jokowi nggak ada urusannya. Jokowi, Prabowo. Prabowo tidak pernah mengutuk Israel. Gibran juga nggak pernah mengutuk Israel. Justru membuka atau lobby diplomasi ke Israel, saudara. Ya, itu sudah bukan rahasia ya, kita sudah bahas di sini ya. Anda nanti Prabowo diplomasi Israel, cek aja saudara ya. Ya di Google ya, kita buka saja deh ya. Mana ini kelamaan ya, Prabowo diplomasi ya, diplomasi Israel. Ya, 2022 ya. Prabowo disebut upayakan normalisasi relasi RI Israel. Ya, ini penting. Saya tidak cerita klinik. Israel penguasa 50% perekonomian dunia, itu bukan rahasia lagi. Semua orang tahu. Semua pasar saham miliknya Israel, saudara, yang ada di Amerika. Ya, karena konsep pasar saham itu yang menciptakan adalah orang Yahudi. Ya, konsep pasar saham, stock trading, ya, forex, semua itu diciptakan, didesain oleh orang Yahudi. Anda tidak bisa mungkir itu. Dulu sudah pernah kita bahas, sudah pernah saya jelaskan. Referensinya, bukunya, semua sudah saya jelaskan.
Jangan nanya lagi, ya. Jadi Israel ini penguasa ekonomi dunia, bukan Cina, Israel. Kedua, semua teknologi di dunia, ya, kebanyakan berasal dari Israel, saudara. Ya, ketiga, ya, Israel ini punya kekuatan militer yang luar biasa, yang silent, tetapi mematikan. Ya, jadi kalau kamu ngutukin Israel, kamu sama saja kamu pengen kere, saudara. Kalau kamu ngutukin berarti kan kamu jauh-jauh di Israel kan? Itu kan musuh. Kamu kan mau musuhan sama Israel. Kayak Ganjar sama si Anies itu kan mau ngajak musuhan Israel. Ya kamu ada orang punya duit, kamu malah ajak musuhan. Padahal orang ini mau ngasih kamu duit loh. Malah diajak musuhan. Kan goblok, saudara. Padahal kamu sendiri lagi kere. Ya. Kedua, ini orang, ya, dia punya teknologi. Lalu dia yang punya teknologi, lalu kamu ajak musuhan. Teknologimu dihabisin sama mereka, kelar hidupmu, saudara. Jangan belagu lah. Ketiga, ya, Israel ini punya pertahanan militer yang luar biasa. Bahkan Singapura pun ya dibimbing oleh Israel. Sistem pertahanan Singapura itu dari Israel. Pernahkah Singapura itu kalah perang atau kobol-kobol pertahanannya kayak Indonesia kebobolan terus, saudara? Terorisme lah. Pernah nggak ada satu bom meledak saja di Israel? Di Singapura? Nggak pernah. Karena sistem pertahanannya di Singapura itu mengkopi dari Israel. Nggak pernah ada satu bom pun meledak di Singapura. Di Indonesia mah bolak-balik, saudara. Malaysia pernah. Thailand ada. Filipina juga. Tidak pernah ada kasus terorisme di Singapura, saudara. UAS aja nggak boleh masuk. Saya nanti ya boleh apa enggak ya. Saya belum pernah nyoba, saudara. Gitu, saudara. Kalau Indonesia perang sama Singapura, ketokan kuping saya. Pasti Singapura yang menang. Ya, nah, itu loh. Jadi alasan yang pertama itu adalah, ya, mengapa Anda harus memilih Prabowo? Karena Prabowo tidak mengutuki Israel. Bahkan Prabowo justru memberikan, berusaha membangun hubungan diplomatik dengan Israel, saudara. Ini siapa nih ya? Salah utang-utik ya. Ya nanti, kok hilang kan? Ya Prabowo. Ya karena apa, saudara? Memilih membuka diplomasi. Tidak mengutuk dibandingkan dengan Retno, Ganjar, PDIP, Anies, ya. Ini fatal, saudara ya, fatal, tal. Dan saya dulu janji kalau Prabowo, kalau presiden siapapun yang membuka hubungan dengan diplomasi dengan Israel, saya akan membela dia. Dan sekarang saya buktikan janji saya. Terima kasih, sayang. Dua, keluarga Prabowo plural. Dari semua suku ada, saudara ya. Manado, mana lagi? Cina, ya. Pribumi dan Cina dah intinya begitu kan. Ada Jawanya, mana lagi sukunya saya lupa ya. Tapi berbagai suku ada di dalam darahnya Prabowo. Ya. Agamanya, ya yang kita paling tahu, Hashim itu adalah donatur gereja, saudara. Hashim itu adalah donatur besar untuk gereja-gereja di Indonesia. Dari dulu, dari zamannya Orde Baru, saudara. Bukan barusan kemarin. Dari zaman Orde Baru, Hashim itu adalah donatur besar gereja-gereja di Indonesia. Saya nggak pernah dikasih duit. Bukan saya nggak pernah terima duit dari Hashim ya. Sorry ya.
Kita emang cowok apaan, ya. 3, ya jadi keluarganya plural ya. Jadi tidak mungkin Prabowo terus ujuk-ujuk dia jadi edan-ngedan, jadi radikal itu nggak bisa, saudara. Tidak ada asap kalau tidak ada api. Pak, bagaimana dengan waktu pilgub? Pilgub itu yang menggunakan bukan Prabowo, yang menggunakan adalah Anies. Ya, saudara ya. Karena Ahok sendiri yang mempromosikan Ahok jadi wagub adalah Prabowo. Anggap nggak sih Anda? Yang mengusung Ahok pertama kali adalah Prabowo, saudara. Artinya di dalam, kalaupun dia dekat-dekat dengan khilafah, dia seorang yang keras dan raja tega. Jadi dia bisa saja digajluk khilafahnya bisa. Dan ketiga, Prabowo, anaknya Prabowo, kemungkinannya kecil, umum saudara, pasti langsung ditolak. Karena karena apa saudara? Karena isu di Indonesia tidak perlu saya sebut saudara, ya nggak enak karena saya juga nggak bisa membuktikan. Tapi pokoknya seluruh orang itu sudah tahu, makanya kan disindir. Kenapa Gibran yang dikader? Kenapa tidak anakmu sendiri yang dikader? Kenapa anaknya orang? Oh iya, anaknya dia sendiri nggak bisa terjun politik. Dan itu cuma satu lagi anaknya. Jadi Prabowo tidak mungkin akan melakukan dinasti politik ke anaknya. Nah, kalau sepupunya apa ya itu wajar, saudara. Tapi percayalah tidak akan melakukan dinasti politik kepada anaknya. Nggak bisa mewarisi. Artinya Prabowo itu orang yang sudah selesai, tuntas hidupnya, saudara. Cuma tinggal pengabdian saja. Anaknya sudah enak di Prancis kalau nggak salah ya. Desainernya BMW ya. Anaknya itu desainer interiornya BMW, saudara. Kenal banget ya anaknya itu ya. Ini orang sudah selesai dengan hidupnya. Ya. Beda dengan Anies, beda dengan Ganjar. Belum kelar hidupnya. Ya. Keempat, kita melihat Gibran. Satu-satunya pejabat di Indonesia, garis bawahi, satu-satunya pejabat di Indonesia, ya, ketika ada gereja dibredel, disegel, dia cuma datang, cabut, rebet, ibadah lagi sana. Belum pernah ada pejabat lain macam ini, saudara. Belum pernah. Pasti pakai diplomasi dulu, lobby dulu, apa dulu, apa. Kalau Gibran enggak, dia datang, brebet, cabut, ibadah lagi sana. Bahkan Menteri Agama saja enggak berani, saudara. Menteri Agama itu yang katanya panglimanya para banser itu ya, embu, ya, butung itu perutnya isinya duit, saudara ya, dari PGI. Ya, saudara ya. Hanya Gibran yang berani. Kita butuh pemimpin, ya, kita butuh pemimpin yang seperti ini. Semua debat-debat itu, maaf, saya janji nggak misuh, tapi saya bilang, dosbol tai kucing, saudara. Kamu mau debat apa? Debat Capres 123, debat Cawapres 123, dosbol tai kucing, tai kebo. Ya, tai kenyak gandarwo, rakanggo kabeh. Semua cuma dosbol ngedabrus, saudara ya. Nggak kepake semua. Nyatanya para pejabat ini ketika ada problem, mereka cuma bisa berretorika, saudara. Cuman Gibran, begitu ada masalah di depan mata, langsung diselesaikan. Hari itu juga, ting, 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 ting. Kalau cuman masalah sopir, bapaknya saja kalah, saudara. Maaf, saudara ya. Jokowi itu nggak ada apa-apanya, nyalinya nggak seperti Gibran, saudara. Ya, oh kan Gibran dibackingi Jokowi, oh nggak beda, saudara. Beda. Nggak ada urusan. Kalau dasarnya nggak punya nyali, mah nggak punya nyali aja. Belum tentu Kaisang itu kayak Gibran nyalinya. Belum tentu, saudara ya. Maaf.
Ya, ini beneran ya. Dan kita butuh pejabat yang tidak kebanyakan retorika. Ada masalah dan dia tahu masalah itu adalah inkonstitusional, tidak perlu dibicarakan lagi, langsung bertindak, putuskan hari itu. Ya, saudara ya. Clear kan? Yang lain beretorika, ya meeting dulu, FKUB dulu kerukunan, musyawarah, aimu kui musyawarah, saudara. Oh maaf, saudara, ampuni aku Jibril. Ampuni aku Jibril. Kan enggak boleh misu, saudara kan? Ya mungkin enggak boleh, kamu enggak, itu retorika semua, enggak usah, saudara ya. Gundulmu peang, retorika musyawarah, itu sudah inkonstitusional. Udah langsung aja diputusin. Itu yang benar. Itu yang benar. Orang rakyat datang inkonstitusional. Kamu sebagai pemimpin datang brebet, kamu pemimpin harus tegas. Jalankan amanah dari konstitusionalnya, saudara. Hanya Gibran, sepanjang sejarah Indonesia, Soekarno pun tidak punya nyali seperti Gibran. Maaf, saudara ya. Soekarno tidak punya nyali seperti Gibran. Ya, paham nggak? Paham dong. Nah, kacamata saya mana kacamata? Saya pun nggak bisa lihat ini. Ada yang ketutupan ini ya. Ini masih panjang, saudara ya. Ini masih panjang. Sawerannya dulu dong. Wah, ini kalau saya sajennya nggak mantep, saya kurang mantep nih, saudara ya. Ini harus ada sajennya. Dukun itu kudu ada sajennya, saudara. Kelima, ya. Saudara, Gibran ini anak muda, ya. Selama ini Indonesia dikuasai oleh orang-orang tua yang sudah kebanyakan retorika dan kebanyakan akal busuk, kebanyakan apa namanya menggak-menggok, muter-muter segala macam. Gibran ini anak muda, langsung to the point, jeder, langsung to the point. Anda butuh pemimpin yang langsung to the point seperti itu. Karena Indonesia ini terkenal nggih, mboten kepanggih. Gibran langsung jeder, kelar, nggak pakai basa-basi. Anda butuh anak muda. Satu, dia akan langsung jeder, saudara. Langsung jeder. Dan Anda perlu, Indonesia perlu didobrak dengan langsung jeder, nggak pakai retorika. Kedua, ya, dengan Gibran sebagai wapres, ya, orang kedua yang berkuasa, maka dia akan bawa kroninya anak-anak muda semua, saudara. Maka akan fresh. Saya pernah bilang, untuk membersihkan Indonesia dari korupsi, kamu perlu satu generasi dibunuh semua. Pateni KB, saudara. Harus dibunuh semua. Supaya apa? Sistemnya nggak korup. Nah, Gibran ini adalah pengharapan bagi kalian untuk mematikan sistem yang korup. Anak muda semua, masih idealis semua, saudara. Ya, masih berani, masih idealis. Dia akan rekrut semua anak-anak muda kroninya dia semua, saudara. Udah gitu bawanya Gibran, memang apa, saudara? Nggak mau retorika. Nggak suka berretorika dia. Ya. Yang terakhir, mungkin bukan yang terakhir, 6 ya. Terakhir, tetapi mungkin bukan terakhir, mungkin Anda bisa menambahkan. Prabowo ini adalah militer. Jokowi mau beraninya kayak apa? Nggak di backing militer. Habis dia, saudara. Prabowo ini militer. Bagaimanapun juga dia punya pasukan. Militer itu kalau Anda membayangkan, ya zamannya Roma, walaupun dia sudah pensiun, dia itu punya apa namanya jiwa korsa ya, saudara ya. Yang begitu dia bangkit, siap pasukan. Itu tulang mayat-mayat yang tentara-tentara yang mati itu tiba-tiba hidup, bisa bangkit semua, saudara. Ya, saudara ya. Jadi akan ada, dia punya pasukan. Kalau terjadi suatu, dulu Jokowi pengen supaya si Menteri Agamanya punya pasukan Banser. Siapa itu? Gus Yakut. Nggak taunya Banser Kembu, saudara ya. Banser Kembu, perut bodong, titiknya kecil, saudara. Anjrit nggak itu si Gus Yakut itu? Kalau Prabowo punya militer beneran. Ya, nah, jadi setidaknya 6 hal ini.
Saya berkata kepada Anda, sorry saudara ya, saya bukannya tidak tahu ada banyak hal yang tidak baik, baik Prabowo, Gibran, semua yang lain. Bukan berarti Ganjar tidak punya kebaikan, bukan berarti Anies tidak ada, oh Anies nggak ada kebaikannya. Kalau Anda milih Anies, kenapa orang milih Anies saudara? Ya, kenapa orang Tionghoa banyak yang milih Anies? Karena Anies bisa disogok. Dan orang Tionghoa yang sudah terbiasa dipersekusi, dia nggak mau pusing, nggak mau presidennya setan, mau presidennya gundul, mau presidennya botak, mau godrong, nggak urusan. Yang penting piro. Orang Tenggelang ini ya begitu ketemu mau presidennya siapa, mau polisinya siapa, mau pemerintah khilafah apa segala macam, para pedagang duduk ini cuma nanya piro, ya, toshao chen, berapa, udah gitu saja saudara, bayar, udah selesai nggak mau pusing. Mau presidennya pendeta, mau presidennya iblis, mau presidennya jilaihut, pokoknya toshao chen, berapa, piro, ya saudara ya, kelar, orang Tionghoa, kelar saudara, makanya milihnya Anies, kelar ya saudara ya, kelar ya, saya mau lagi. Jadi kalau kamu mau pilih Anies, ya kamu, ya pokoknya nggak karu-karuan. Ganjar bukannya nggak ada baiknya, tetapi memang Ganjar penuh dengan retorika. Saya nggak urusan, tapi saya kasih tahu kenapa kamu harus memilih Prabowo dan Gibran, saudara. Keenam hal ini pikirkan, renungkan.